Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan makanan yang bisa mengurangi asam urat. Ini adalah seri keduanya dari lanjutan video yang tadi, apa itu asam urat. Sekarang kita bicarakan makanan apa yang bisa mengurangi asam urat. Sebelumnya saya mau bicarakan dulu kenapa asam urat itu apa semestinya. Supaya orang yang belum ikuti video kita yang sebelumnya, sekarang ini hari saya jelaskan sedikit asam urat itu apa. Kenapa bisa jadi penyakit asam urat. Penyakit asam urat itu adalah penyakit sendi. Penyakit sendi yang terjadi pada kadar asam urat di dalam darah kita terlalu tinggi. Pada kondisi normal, asam urat itu dia akan larut di darah kita melalui urin yang kita setiap hari buang. Cuman pada kondisi yang tertentu, asam urat itu terlalu banyak produksinya karena kita makanan yang ngawur, terlalu banyak menjadi banyak kristal-kristal yang kelebihan di dalam darah kita itu menumpuk di sendi-sendi kaki dan tangan. Nah, itu menjadi bengkak, menjadi nyet-nyet nyeri dan rasanya nggak enak. Especially biasanya asam urat itu terjadi di jempol kita. Jempol kita bisa bengkok, bisa karena kristal-kristal itu menempel di sendi-sendi kita. Menjadi bengkok, menjadi bengkak, merah, sakitnya bukan main, nggak bisa diapa-apain. Pakai obat apa aja nggak mempan, nyet sepanjang 24 jam sehari ya. Setiap hari kalau kita nggak obatin, selalu kita sengsara dengan itu. Nah makanya ini hari, kalau kita udah tahu itu asam urat sangat susah dibaikinnya, semestinya sangat tidak enak dirasakannya, ayolah kita mulai sekarang pilih makanan yang bisa menyembuhkan atau mengurangi kemungkinan kita mendapatnya asam urat ini. Makanan yang bisa menurunkan asam urat, salah satu yang paling bagus adalah buah dan sayur. Kalau buah dan sayur ini bagus, teman dengan kondisi buah dan sayur jangan ditambah gula ya. Ya, makan buah yang murni. Makan sayur yang murni. Jangan ditambahin gula-gula macam-macamnya. Jadi intinya ini dua makanan paling sempurna untuk bisa menurunkan kita punya purin di dalam badan kita. Karena ingat, kita tanpa makan apa-apa pun juga badan kita sudah bisa mengeluarkan purin. Apalagi makanan yang bisa mengeluarkan purin, itu yang penyakitnya yang menjadikan kita banyak kristalisasi. Jadi padahal nempel semua di sendi kita menjadi sakit. Nah, kalau kita bisa makan banyak, lagi sakit sekarang kita punya sendi-sendi ini lagi bengkak. Nah kita makannya apa? Sayur, buah, tanpa gula. Nah ini kalau sampelnya makan salad, minum jus, tanpa dikasih gula-gula dan lain-lainnya. Itu juga bagus karena dia akan menekan kita punya produktivitas purinnya di dalam badan kita. Supaya kita nggak sakit-sakit lagi dan bisa mengurangi kita punya asam urat juga. Buah yang saya akan rekomen adalah apple. Apple itu selain kita bisa kurusin, kita mau diet juga makan apple, kita juga mau protek kita punya jantung juga pakai apple. Makan apple itu bagus sekali untuk kesehatan jantung kita. Nah, kenapa? Di dalam apple itu ada special compound namanya malic acid. Apa fungsinya? Malic acid itu akan menetralisir purin atau uric acid, yaitu asam urat yang di darah kita, di dalam darah kita menjadi netral. Yang nomor 2 adalah banana, pisang. Macam-macam pisang, nggak usah 1-2 tipe macam pisang. Semua pisang itu bagus. Karena di dalam pisang itu penuh dengan potasium. Penuh purinnya rendah dan vitamin C-nya tinggi. Nah, vitamin C penting banget di dalam untuk menurunkan kita punya asam urat. Ya, nah di dalam potasium itu selain bisa kontrol kita punya tekanan darah, dia juga perbaikin kita punya jantung dan pencernaan. Jadi banana
option yang kedua untuk perbaikin kalau kita lagi asam uratnya tinggi. Nah, yang ketiga adalah lemon, lime, orange. Tiga itu penuh dengan vitamin C. Kok begitu Pak? Bukannya kita asam urat kok makan asam lagi? No. Ini yang tiga macam ini adalah tinggi vitamin C-nya, tinggi antioksidannya. Kalau kita makan ke dalam badan kita itu bukan menjadi asam, menjadi baik, menjadi bagus. Menurunkan kita punya asam urat di darah kita. Makanya bukan berarti kita makan rasanya asam itu menjadi tambah asam urat. Salah, itu menjadi alkalin di badan kita, especially lemon. Kalau kita makan kalau bisa minum dengan kulitnya, di blender dengan kulitnya lemon itu bagus banget buat darah kita menjadi basah. Nah, itu menetralisingkan kita punya asam urat yang di dalam darah kita. Nah, untuk vitamin C itu baik sekali untuk menurunkan pembengkakan, kesedihannya sakit-sakit. Nah, itu vitamin C akan menurunkan kita punya rasa sakit juga di dalam tiga komponen tadi. Lemon, lime, dan orange. Selanjutnya adalah berries. All namanya berries. Berries yang seperti kayak blueberries, raspberries, strawberries. Strawberry tiga ini karena tinggi antioksidannya, itu multimineral, multivitamin, baik banget buat menetralisingkan kita punya uric acid atau asam urat yang di dalam saluran darah kita. Yang selama ini darah kita menjadi asam. Selanjutnya adalah cherries. Cherries yang satu biji yang dimakan gitu, yang gantung gitu ya. Cherries itu karena banyak potasiumnya, banyak carotenoidnya, itu adalah mengurangi gout attack. Gout attack itu maksudnya sendi-sendi kita yang jadi sakit-sakit. Juga mengurangi kita punya asam urat. Makanya cherries mahal. Cuman mama cherries very powerful. Strawberry juga very powerful. Saya anjurkan kalau orang yang sakit asam urat, ya coba lagi sakit-sakit begitu, bengkak-bengkak itu, makanlah yang namanya strawberries and cherries. Nah, kalau tadi yang buah-buah, yang mahal, yang import, sekarang kita ngomong yang lokal. Lokal itu seledri, gak jauh-jauh. Seledri yang murah, yang setiap hari kita makan, kita jus saja. Ambil satu kecap, dijuskan dengan buah yang kita mau minum gitu ya. Umpamanya dengan seledri, dijus dengan tambahin madu, tambahin lemon dan kulitnya dan seledrinya, di jus, di blender, kita minum. Bagus banget. Karena di dalam seledri itu penuh dengan vitamin K, penuh dengan potasium, dengan folate. Itu bagus banget untuk mengurangi kita punya pembengkakan. Kita punya asam urat diturunin. Kita punya meningkatkan kita punya antioksidan. Sekaligus juga bisa kurusin badan kita juga. Makanya kalau kita bilang seledri sering kita makan Pak untuk turunin tekanan darah tinggi. Itu salah satu bagus. But kalau makannya cuma dipupurin sedikit gitu mah nggak ada fungsinya. Harus di jus. Ambil sekecap jus. Jusnya kalau seledri aja kan nggak enak. Tambahinlah madu sedikit. Tambahin lemon sedikit sama kulitnya ada pahit-pahitnya sedikit. Jadi rasanya lebih gurih, lebih enak dan baik buat badan kita. Sehat pun buat tubuh kita. Nah selanjutnya timun, mentimun. Mentimun tuh banyak macam. Mentimun Jepang, yang namanya zucchini, mentimun lokal. Nggak usah mahal-mahal deh, lokal aja deh. Timun itu adalah sesuatu yang baik. Makanan yang murah, sehat. Bisa kontrol kolesterol kita, bisa kontrol kita punya body weight. At the same time juga dia penuh dengan mikronutrisi. At the same time juga banyak benar dia punya vitamin. Itu baik buat tekanan kita punya asam urat. Selanjutnya adalah high fiber food.
seperti kayak oatmeal. 2. Quinoa. 3. Kidney beans. Peas. Dan avocado. Nah, ini semua juga baik buat mengurangi kita punya asam urat. Selain dia untuk meningkatkan kita punya tambahkan mikroorganisme untuk prosesnya jadi baik, kita juga bisa kontrol kencing manis kita juga bisa tekan kita punya gout attack. Selanjutnya, daging ayam. Daging ayam bukan berarti, wah Pak, berarti saya lagi, sendi saya lagi bengkak semua. Makan dong, kayak daging ayam yang digoreng, yang ini. No. Daging ayam maksudnya di sini adalah daging ayam dada yang putih. Direbus, ditim, atau dicalah. Jangan yang digoreng-goreng. Karena kalau daging ayam yang digoreng, minyak di bawah kulit dan kulitnya itu jahat. Bisa meningkatkan kolesterol kita. Jadi harus makan apa? Yang ditim aja, yang direbus aja, daging putih ayam. Jangan sampai misunderstanding, wah daging ayam, saya makan dah ayam goreng sebanyaknya. Malah jadi bengkak lebih banyak. Justru yang paling benar, daging ayam yang putihnya tok. Direbus, dimasak kuah, atau ditim. Ya. Selanjutnya makanan kacang-kacang juga bagus. Sampelnya kayak walnut, almond, flaxseed, chia seed. Itu semua seed yang baik untuk menurunkan kita punya asam urat. Loh Pak, bukannya kalau asam urat makan kacang jadi jelek? Yes, kalau makan kacang itu yang namanya orang sering bilang kacang yang namanya kacang belinjo. Nah, cuman sebenarnya kacang belinjo juga nggak terlalu parah karena semua kacang prinsipnya baik. Cuman karena kacang belinjo seringkali habis digoreng, gorengannya dan bumbu-bumbunya itu yang jahat. Harusnya kalau kita makan kacang yang belum diproses, yaitu masih di roast, di roast ya, apa sih kayak dibakar kering aja. Jangan banyak bumbu-bumbunya, makan mentahnya aja. Itu bagus. Kacangnya harus pilih. Kacang walnut, kacang almond, kacang flaxseed, dan chia seed. Ya, itu yang paling baik. Jadi jangan salah pilih kacang, jangan image. Kalau orang asam urat nggak boleh makan kacang. Salah. Justru sebagian banyak kacang yang baik menurunkan asam urat kita. Nah, selanjutnya adalah kacang merah. Kacang merah yang bentuknya kayak ginjal gitu bentuknya. Nah, kacang merah itu very nutrisi banget. Banyak vitaminnya, banyak mineralnya, baik buat badan kita, baik juga untuk jantung kita, baik juga untuk kontrol kencing manis kita. Sekaligus juga itu kacang untuk memperbaiki kita punya asam urat. Jadi kacang itu semestinya baik. Cara makannya gimana? Gampang sekali, direbus, dimasukin dalam kuah, bikin sop atau sop ayam, sop apa, dikasihin aja kacang merah itu. Bagus buat badan kita, bagus buat asam urat kita. Selanjutnya untuk buah-buah, apa aja yang baik untuk kita punya asam urat? Buah seperti yang tadi saya bilang kan ada lemon, ada lime, ada orange. Selain itu pun juga ada yang namanya grapefruit, ada juga pineapple. Pineapple itu nanas, ada juga pepaya. Karena prinsipnya buah-buah ini semua tinggi mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin C itu anti-inflamasi. Jadi kalau kita lagi asam uratnya lagi tinggi atau lagi sakit-sakit sendinya, makanlah buah, makanlah sayur, udah pasti baik punyalah. Apalagi vitamin C-nya yang tinggi itu menekan kita punya bengkaknya, kita punya sendi-sendi kita. Nah, sekarang kita udah belajar bahwa di dalam kalau kita penyakit asam urat tinggi, banyak sekali makanan yang bisa menurunkannya. Banyak juga makanan yang enak-enak yang bisa meninggikannya. Selama kita ngerti how to balance sesuatu yang banyak mengeluarkan purin, ini kita bisa membalance menjadi kita punya asam urat balik kepada natural lagi. Intinya di dalam asam urat ini, obatnya paling gampang, yaitu adalah
karena darah kita tidak bisa mengeluarkan purin dan memproduksi purin tidak bisa dikeluarkan melalui urin kita. Jadi mau nggak mau itu kristalnya menumpuk di sendi-sendi kita, especially di tangan dan di kaki. Itu menjadi bengkak, jadi sakit, nyeri sepanjang hari. Nah, untuk ilanginnya gimana? Ya kita dengan caranya memakan banyak buah, makanan yang mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Dengan ada makanan itu, otomatis akan dibuang. Kita punya kelebihan yang tadi kristal-kristal yang menumpuk di badan kita ini, di sendi-sendi kita akan dikeluarkan. Atau kita makan suplemen, yaitu cuka apel. Cuka apel ini kan sudah melalui proses fermentasi selama berbulan-bulan. Ini kelihatannya asam, menjadi rasanya asam. Padahal ini kalau udah masuk ke badan kita, itu menjadi basah. Di darah kita menjadi alkaline. Nah, cuka jangan main-main di sini. Jangan juga lihat di sini, wow ini banyak teyengannya Pak, jorok Pak, geli Pak. No, ini adalah the mother. The mother itu adalah yang bagusnya, biangnya. Intinya bakteri-bakteri bagusnya, probiotiknya adalah di sini. Nah, dengan minum cuka apel aja itu bisa mengurangi kita punya asam urat secara long term. At the same time, gout attack atau kita punya sendi-sendi yang bengkak-bengkak, dengan minum ini akan dinetralisasikan. Cara minumnya gampang banget. 2 sendok pagi hari sebelum sarapan apapun dan 2 sendok malam hari sebelum sarapan malam. Nah, dengan 2 sendok pagi, 2 sendok malam, dalam 1 minggu pasti kita punya bengkak-bengkak apapun pasti hilang. Karena di sini darah kita otomatis yang tadinya kadarnya asam, pH-nya low menjadi tinggi. Karena ini merubah darah kita yang tadinya asam menjadi pH normal. Nah, karena ini masuk ke darah kita menjadi alkali, menjadi basah. Bagus banget dan ini harus pilih yang natural, pure, dan organik. Atau kita makan suplemen. Suplemen yang namanya minyak olive oil atau VCO, Virgin Coconut Oil yang cold press. Nah, ini akan mengisap dan membuangnya juga. Jadi dengan macam-macam cara atau tambah lagi kita juga bisa makan dengan makan kacang-kacang. Karena kacang-kacang intinya mengeluarkan minyak. Minyak yang bagus itu yang mengisap, yang mengeluarkan. Kita punya purin dari badan kita supaya kita tidak jadi asam urat tinggi lagi, menjadi normal. Ya, prinsipnya semua cara-cara tadi itu very simple, yaitu apa? Menetralisingkan badan kita yang kelebihan purin di dalam badan tubuh kita itu menjadi kristal-kristal purin. Nah, itu yang kita keluarkan satu persatu dengan cara makan suplemen kacang-kacangan yang sehat. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik dan subscribe di video channel kami ini. Dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkannya. Banyak sekali orang tidak tahu bagaimana cara hidup sehat secara natural. Apabila Anda perlu informasi lebih detail lagi, silakan klik di bawah sini www.hydrofarm.co.id. Dan ketik kalau apabila Anda ada suggestion atau pertanyaan yang Anda kurang jelas, silakan diketik. Saya akan menjawabnya satu persatu sendiri. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.